Kenapa mobil kok nggak boleh dimasukkan ke dalam sini? Tolong siapin mobil di sini. Kalau mobil nggak disiapkan, saya nggak mulai ceramah. Dalam peristiwa Futuh Mekah, karena saking banyaknya manusia, maka kendaraan Nabi tidak bisa masuk ke area Masjidil Haram. Maka Nabi menambatkan kendaraannya atau memarkirkan kendaraannya dan beliau berjalan kaki. Para sahabat merasa sungkan karena Nabi mesti berjalan kaki. Maka kemudian mereka minta maaf kepada Nabi. Terkait dengan ini Nabi bisa menangkap sinyalemen kalau para sahabat masih terkontaminasi pikiran-pikiran jahiliyah di mana seseorang harus diistimewakan secara berlebih-lebihan. Maka di depan Baitullah Nabi kemudian bersabda, kalau dalam bahasa kita, dengarkan semua kaum muslimin, dengarkan oleh semua penduduk dunia, hari ini kita resmi menghapuskan sistem kasta. Hari ini kita resmi menghapuskan feodalisme. Hari ini kita menghapus semua kebanggaan-kebanggaan berdasarkan nasab. Innallaha qad adhaba ankum ubiyatal jahiliyah. Sesungguhnya Allah telah menghapus dari kalian semua feodalisme jahiliyah, kesombongan jahiliyah, kastanisasi jahiliyah, wa ta'adzumaha bi abaiha, yang masyarakat jahiliyah itu terbiasa membangga-banggakan nasab, terbiasa membangga-banggakan leluhur mereka. Muhammad jaddak atau jaddi, Muhammad Rasulullah kakek ente atau kakek anak. Kalau ente berkata Rasulullah Muhammad kakek ente, faqad kadzabta, maka ente telah berdusta. Jaddak atau jaddi? Apalagi ketika ada orang yang mengatasnamakan kastanya atau mengatasnamakan nasabnya, merasa lebih istimewa daripada orang lain, sebetulnya dia sama saja dengan Fir'aun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus di tengah-tengah masyarakat dunia yang melestarikan feodalisme. Artinya Islam ini datang di tengah-tengah kondisi sosial masyarakat yang berkasta-kasta, dan Nabi mendakwahkan ajaran Islam yang bersifat egaliter atau egalitarianisme, yakni semua orang sama di hadapan Allah. Yang membedakan mereka hanya nilai ketakwaan. Ini sejalan dengan pepatah leluhur kita, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Duduk sama rata, berdiri tanpa raja. Artinya ketika ada orang yang bersifat atau bersikap feodal, ingin diistimewakan daripada orang lainnya, dia sebetulnya mahjub, telah menutupi nilai-nilai Islam yang sesungguhnya. Apalagi ketika ada orang yang mengatasnamakan kastanya atau mengatasnamakan nasabnya, merasa lebih istimewa daripada orang lain, sebetulnya dia sama saja dengan Fir'aun. Apa dosa Fir'aun? Dosa Fir'aun dia mahjub, dia menutupi eksistensi Allah Subhanahu wa ta'ala, hingga dia merasa lebih istimewa daripada orang lain
dan akhirnya dia mengaku sebagai Tuhan. Maka jika ada di antara kita orang yang atas nama nasab merasa lebih mulia daripada orang lain, maka sebetulnya tidak ada bedanya dia dengan Fir'aun. Dalam peristiwa Futuh Mekah, di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersama 10.000 pasukannya masuk ke Mekah tanpa menghunus pedang. Mekah ditaklukkan tanpa adanya peperangan, tanpa adanya pertumpahan darah. Kemudian orang-orang merapat ke Baitullah, Ka'batullah. Karena saking banyaknya manusia, maka kendaraan Nabi tidak bisa masuk ke area Masjidil Haram. Maka Nabi menambatkan kendaraannya atau memarkirkan kendaraannya dan beliau berjalan kaki. Para sahabat merasa sungkan karena Nabi mesti berjalan kaki. Maka kemudian mereka minta maaf kepada Nabi. Terkait dengan ini Nabi bisa menangkap sinyalemen kalau para sahabat masih terkontaminasi pikiran-pikiran jahiliyah, di mana seseorang harus diistimewakan secara berlebih-lebihan. Maka di depan Baitullah Nabi kemudian bersabda, Innallaha qad adhaba ankum ubiyatal jahiliyah wa ta'adumaha bi'abaiha. Kalau dalam bahasa kita, dengarkan semua kaum muslimin, dengarkan oleh semua penduduk dunia, hari ini kita resmi menghapuskan sistem kasta. Hari ini kita resmi menghapuskan feodalisme. Hari ini kita menghapus semua kebanggaan-kebanggaan berdasarkan nasab. Innallaha qad adhaba ankum ubiyatal jahiliyah. Sesungguhnya Allah telah menghapus dari kalian semua feodalisme jahiliyah, kesombongan jahiliyah, kastanisasi jahiliyah, wa ta'adumaha bi'abaiha, yang masyarakat jahiliyah itu terbiasa membangga-banggakan nasab, terbiasa membangga-banggakan leluhur mereka. Artinya memang sejak peristiwa Futuh Mekah, Nabi adalah orang pertama yang telah mendeklarasikan penghapusan feodalisme, di mana manusia sama di hadapan Allah. Lalu beliau menegaskan, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian semua di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Artinya memang jikapun mesti ada orang yang mengklaim dirinya lebih istimewa daripada orang lain, ukurannya bukan nasab, ukurannya bukan jabatan, ukurannya bukan pangkat dan kekayaan, ukurannya adalah ketakwaan. Dan yang paling tahu di antara kita semua siapa yang bertakwa hanya Allah Azza wa Jalla. Kita tidak bisa memvonis diri kita lebih bertakwa daripada orang lain. Lantas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, La fadla li'arabiyyin ala a'jamiyyin. Tidak ada kelebihan orang Arab, kata Nabi, dibandingkan dengan orang non-Arab. Artinya orang Arab sekalipun tidak boleh merasa lebih istimewa dengan orang non-Arab. Wala li'ajamin ala arabiyyin. Begitupun sebaliknya, tidak ada kelebihan orang non-Arab jika dibandingkan dengan orang Arab. Tidak ada kelebihan bangsa Indonesia ketika mesti merasa lebih daripada orang Arab. Wala li ahmara ala aswada. Tidak ada kelebihan orang yang kulitnya merah bagi orang yang kulit hitam.
atau yang kulit putih atas orang yang kulit hitam. Wala li aswada ala ahmar, dan tidak ada kelebihan orang yang kulitnya hitam atas orang yang kulitnya merah. Tidak ada kelebihan orang kulit putih atas yang kulitnya coklat. Begitupun sebaliknya, tidak ada kelebihan orang yang kulitnya coklat atas yang kulitnya putih. Illa bitaqwa, kecuali cuman satu, yakni ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa itu sifatnya abstrak, maka Nabi coba ingin sederhanakan untuk kita semua. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Sederhananya, ketika kita ingin mengukur keistimewaan di hadapan Allah, maka barometernya cuma satu, yakni takwa. Dan kalau kita ingin mengukur keistimewaan antar kita dengan sesama umat manusia hidup di dunia ini, barometernya pun cuma satu, yakni akhlak. Siapa mukmin yang paling sempurna akhlaknya, dialah yang paling sempurna imannya. Siapa mukmin yang paling baik akhlaknya, dialah kurang lebih yang paling baik ketakwaannya. Kesimpulannya, jamaah Jum'ah rahimakumullah, di zaman modern ini, ketika masih ada yang merasa lebih istimewa daripada orang lain, entah atas nama suku bangsa, entah atas nama budaya, apalagi atas nama nasab, dia sebetulnya telah menghina Allah Subhanahu wa taala. Sama saja dia dengan Fir'aun. Islam adalah ajaran yang bersifat egaliter, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, duduk sama rata, berdiri tanpa raja. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Kami adalah laskar sabilillah, pecinta wali songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara hingga berkibar bangsa Indonesia.